sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. And grace will lead us home. Selamat pagi buat saudara semua yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, kita masih di rumah untuk bekerja, beraktivitas saat ini. Saya berdoa, saya berharap saudara semua baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Saudara, untuk devotion from home pada hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kemarin kita baru saja merayakan Paskah. Paskah merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas maut. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-55, dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut dikalahkan, sengatnya adalah dosa, dan dosa beroperasi di dalam hukum Taurat, di dalam usaha manusia. Di semua usaha manusia itu akan menghasilkan dosa. Artinya apa? Kegagalan, saudara. Tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita mencapai sesuatu di dalam usaha kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seperti di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini kalau gaya sekarang, saudara, mungkin Paulus ekspresinya adalah yes, gitu ya. Karena ini sebuah kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa yang dilakukan atas dosa oleh Yesus yang melakukannya. Ayat 58. Karena itu artinya bahwa ini akibat daripada apa yang Yesus sudah lakukan tadi. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Saudara, ada hal dalam kehidupan kita yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh goyah. Sebagian kehidupan kita harus berubah. Untuk menyesuaikan keadaan, kita harus berubah. Kita harus menyesuaikan. Kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Tetapi ada hal yang penting atau nilai-nilai penting dalam kehidupan kita yang tidak boleh berubah.
Inilah yang tidak boleh berubah. Keyakinan kita akan kemenangan yang dilakukan oleh Yesus Kristus atas maut. Itulah kemenangan kita. Selanjutnya, dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah tujuan kita di dalam Tuhan. Apapun yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, ketika saudara hidup di dalam Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bayangkan saudara, tidak sia-sia. Pernah merasakan sebuah kesia-siaan saudara? Saya rasa kita semua sudah pernah merasakan itu. Ketika saudara melakukan sesuatu dengan susah payah, di ujungnya ternyata tidak dipakai. Atau saudara pernah menunggu sesuatu begitu lama, berjam-jam, sampai di depan loketnya tutup. Dan saudara lihat itu sia-sia. Betul, dalam potongan itu apa yang kita lakukan seakan-akan sia-sia. Tetapi di dalam Tuhan semuanya jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah saudara dan saya tidak sia-sia. Saya ingin membagikan apa yang menjadi contoh buat kita di dalam firman Tuhan, yaitu dari kehidupan Daud, kehidupan Raja Daud. Tapi ketika itu dia menjadi seorang gembala. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Dari perikop ini kita lihat bagaimana banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud di masa mudanya. Dan peristiwa-peristiwa itu peristiwa-peristiwa yang sangat menantang, bahkan mengancam jiwanya. Tapi kuncinya ada di dalam ayat 36 saudara. Di bagian akhir dikatakan, "Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Allah yang hidup. Daud percaya kepada Allah yang hidup. Ini yang menjadi kunci dalam kehidupannya. Mari kita lihat kehidupan Daud lebih dekat lagi, saudara. Dia adalah seorang yang masih muda. Dia dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, dia adalah seorang yang biasa mengembalakan kambing domba dari ayahnya. Kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya, kita tahu di ayat yang lain, dikatakan kakaknya mereka adalah prajurit-prajurit dari bangsa Israel. Mereka berkesempatan untuk berperang dan menjadi pahlawan, dipromosikan. Artinya mempunyai pekerjaan yang berbobot di dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan Daud pada waktu itu. Dan di ayat yang lain lagi dikatakan hanya beberapa kambing domba saja, tidak banyak. Tapi apa yang dihadapi oleh Daud, banyak peristiwa di mana dia harus menghadapi hal-hal yang mengancam jiwanya. Seperti dia harus menghadapi singa, kemudian dia harus menghadapi beruang. Yang menariknya adalah Daud menghubungkan situasi dalam kehidupannya, bagaimana dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan. Ini dapat terlihat dari mazmur-mazmur yang ada dalam kitab Mazmur, yang sebagian adalah mazmurnya, yang adalah nyanyian dia kepada Tuhan. Contohnya ada di dalam Mazmur 23, ayat yang pertama dikatakan, "Tuhan gembalaku yang baik." Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku."
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Daud di dalam kesendiriannya, dia tidak sendiri. Tuhan menyertai dia. Dia percaya bahwa Allah selalu beserta dengan dia. Terlihat walaupun dia habis-habisan, ya, bagaimana dia percaya ada Tuhan dalam setiap apa yang dilakukan. Walaupun dia menghadapi pekerjaan yang mungkin orang bilang itu pekerjaan yang rendah, tidak berarti, tetapi dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena hatinya berpaut kepada Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Kembali kepada situasi, bagaimana dia menghadapi singa dan beruang. Bisa saja dia pahit. Kenapa? Karena apa yang dilakukan mungkin tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Ketika dia menang atas singa, ketika dia menang atas beruang, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghormatan yang dia dapat. Ya, bahkan tidak ada orang yang tahu dengan hal itu. Hanya dia dan Tuhan. Nah, kalau dihubungkan dengan saat ini, saudara percaya kepada Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, tetapi saudara mengalami keterpurukan, kegagalan, bekerja dengan hasil yang tidak banyak, atau bahkan mungkin saudara meresikokan banyak hal dengan hasil yang tidak sepadan. Kita semua mengalami situasi yang tidak baik saat ini, bahkan situasi yang mengancam nyawa kita. Tapi saudara, apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Selanjutnya, ketika Daud bersama dengan Tuhan menghadapi Goliat, mempertaruhkan nyawanya juga. Tetapi kali ini berbeda. Dia mengalami kemenangan seperti yang lalu, tapi hasilnya luar biasa. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi menantu raja, mendapatkan pembebasan pajak seumur hidup, dan dia dihormati oleh seluruh Israel. Kalau ditarik atau dihubungkan dengan saat ini, saudara juga, mungkin saudara bersama, saat ini kita percaya Tuhan, saudara bersama Tuhan, dan saudara mengalami tantangan yang berat juga, mengalami pertaruhan nyawa oleh karena wabah ini. Tetapi kali ini saudara berbeda, saudara juga mengalami terobosan, saudara mengalami kemenangan. Hasil yang saudara dapatkan berlipat-lipat dalam situasi ini. Bisnis saudara mendapatkan angin. Ada pemasukan yang luar biasa. Saudara, di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu pun juga tidak akan sia-sia. Apa yang mau saya sampaikan saat ini adalah, hidup bukan berbicara, atau bukan hanya berbicara berhasil atau gagal, bernasib buruk atau bernasib baik. Tetapi hidup ini berbicara mengenai hidup yang di dalam atau di luar Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu, kita jangan menyerah. Kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan total, bahkan dengan keunggulan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada waktu ini Tuhan. Aku berdoa untuk semua umat-Mu yang percaya bahwa bersama dengan Engkau, apa yang kami alami tidak akan sia-sia. Baik itu kegagalan pada saat ini, atau bahkan itu keberhasilan pada saat ini. Semuanya di dalam Engkau tidak sia-sia. Tuhan, aku berdoa untuk kekuatan daripada Engkau, untuk penghiburan daripada Engkau. Umat-Mu yang percaya Tuhan dapat melakukan yang terbaik, bahkan total Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa rencana-Mu indah untuk kami semua. Bahwa kemenangan atas maut yang Engkau sudah lakukan, penebusan yang sudah Engkau lakukan, itu berdampak di dalam kehidupan kami, membuat kehidupan setiap orang percaya tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.